Halo, halo Kak. Masih. Halo, Tes tes. Nah. ini kakaknya yang kemarin ya. Oh bukan, aku baru join. Kemarin aku nggak ikut. Namanya ada yang sama kayak apa? Fakih Arifin gitu, cuman nggak tahu bener nggak tahu nggak. Ah, iya, aku pergi. Cuman kemarin aku nggak ikut kak. Oh ya kak, aku izin sholat dulu ya kak. Ya nggak apa-apa. Sambil nunggu yang lain. Oke kak.
Halo, welcome yang baru join. Halo, langsung mulai aja kali ya. Selamat malam teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini, di minggu pertemuan sesi kedua ya, eh, kita akan langsung mulai coding kita. Perkenalkan diri, saya Febri Renata, admin dari Hacktoberfest. Sebelumnya kalau di sini teman-teman udah pada install, udah punya aplikasi Visual Studio Code-nya masing-masing, atau udah pada follow GitHub-nya Special Team sendiri, boleh jawab masing-masing di chat. Kalau belum di follow, boleh di follow. Kita bantu kasih GitHub. Nah, ini untuk yang bagian buat sumber belajarnya di sini. Lalu nanti untuk bagian yang kalian share projectnya boleh ditaruh di sini di organisasi. Nah, yang ini ya, kalau boleh tahu, boleh perkenalkan diri dulu masing-masing kira-kira mau dari siapa. Di sini ada Ahmad, ada Salsabila, dan ada Hartono. Boleh dari Salsabila dulu atau enggak dari Hartono dulu. Tadi katanya Ahmad ini dia lagi sholat sebentar. Dari Hartono mungkin boleh kenalin dulu. Sebelumnya udah pada tahu belum nih kita bakal buat apa kira-kira untuk project kita di, di, di event kita pada kesempatan kali ini, Oktoberfest. Kita bakal bikin itu websitenya, website untuk jual coffee shop ya dari Special Team sendiri. Untuk logonya udah dibikinin oleh staff kita yang lama. Di sana ada, kalau kalian udah join servernya tuh,
di Discord itu ada namanya, ada owner kita, Tiger di sana. Dan itu udah dulu udah dari awal-awal dibikinin tuh bersama tech support lainnya juga dan guardian lainnya. Tapi kemungkinan eh, ini websitenya baru update kemarin di bulan Mei. Dan saya sebagai admin di sana tugasnya mendapat memiliki job untuk membuat website learning pad-nya dan PPT-nya. Langsung aja kali kita mulai ya. Kira-kira udah pada siap belum nih? Siapin VS Code-nya. Apa yang harus dilakukan? Yang ada di GitHub boleh baca-baca dulu. Di yang GitHub Special Team yang Hacktoberfest kita taruh di situ. Nah, ini langkah demi langkah step by step-nya. Sambil direkam kali ya biar enak jadi bisa belajar juga nantinya. Izinkan saya share screen. Eh, nah, ini untuk GitHub-nya. Kalian bisa ngambil dari di clone ya. Jadi kita settingnya kita pakai clone. Jadi bisa kalian bisa karang-karang bebas. Nggak perlu kalau kita clone salah satu member kita share dan misalnya host saya dan saya sebagai admin kasih akses buat teman-teman. Nanti ketika teman-teman edit itu kan berubah-berubah tuh. Jadi mungkin kasihan pemulanya, ada yang udah senior, ada yang masih tingkat rendah atau pemula, ntar tanggung, takutnya kasihan juga. Jadi mungkin kita pakai cara yang masing-masing individu aja secara eh, pribadi. Ini kalau bisa kalian larinya ke GitHub Specialty yang ini yang aku kirim di chat. Lalu ke repository, ambil yang project ini, Hacktober. Pas ini udah dibikin mungkin sama member-member kita-kita pada minggu lalu. Di sesi pertemuan pertama itu tempat diskusi di Discord, ngobrol santainya. Lalu pergi ke code, ini ada link kita salin link dan kita tempelkan nah buka buka VS Code baru. Lalu kita open terminal. Ini silang dulu. Untuk nyimpan di desktop kita gini aja. Kita bikin folder baru di desktop biar enak. Kasih namanya Hacktoberfest. Hmm, hmm, folder. Lalu kita change directory.
Langsung aja git git clone. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, yang sempat kita buat kemarin baru sampai navbar kayaknya. Pakai masih pakai HTML dulu sama CSS dan JavaScript, biar yang pemula juga nggak kasihan karena ini cuman kita event dan gratis juga biar untuk belajar bareng-bareng, bukan untuk loncat ke depan. Masih pakai vanilla. Terus untuk sumber belajarnya bisa dari Web3 School atau MDN atau juga bisa dari frameworknya kita pakai Bootstrap ya. Kemarin tuh sudah dijadwalin sama staff kita, moderator kita udah bikinin silabus dan langkah-langkah kerjanya pakai Bootstrap untuk framework sementara khususnya buat yang pemula. Ini udah connect CSS-nya belum ya? Udah. Untuk Bootstrap kita cari Bootstrap. Ini nanti kalian kalau yang masih pemula di sini boleh belajar dari sini. Saya kirimin juga. Ini dokumentasi Bootstrap sangat rekomendasi ya buat pemula. Nanti bisa cari di YouTube. Kita langsung mulai aja ke bagian kakaknya boleh ya kalau misalnya kalau yang lain-lainnya bisa praktek tuh dicoba praktek. Kita pakai vanilla dulu sambil berjalan. Terus kita pergi ke Web3 School. Eh, kita cari cara yang sederhana aja untuk bikin navbarnya. Navbar. Bar. Nah, ini sorry, ini tadi. Nah, dengan title Special Team Coffee Shop. Lalu untuk koneksi ke style CSS-nya kita panggil kita panggil yang ini. Nah, ini kenapa gini ya? Ini kemarin tuh sempat dibikin sama teman-teman kita yang member-member Sektober. Coba kita ganti, kita kasih komen dulu, kontrol plus sendiri. Langsung tanda seru biar cepet. Jadi langsung dibikinin title dengan meta. Nah, beda tampilannya kan masih secara manual. Kalau yang ini udah dibikinin metanya, meta card ada, terus meta name ada, langsung title. Kita pindahin ke sini aja titlenya. Langsung kita ini .css. Lalu untuk bodinya sendiri ini
Ini kita hapus aja. Gini ya. Hmm, open live server. Nah, tuh. Welcome to setting language. Kenapa gini? Logo. Nah, satu logo. Ini nanti dulu nggak sih? Nah, ini navbarnya berupa list. Untuk kalian-kalian jangan lupa sambil dibuka dokumentasi kita ada di GitHub yang perlu di start kalau buat para programmer pemula tuh biasanya kayak ekstensi tuh ada di sini. Misalnya kayak Prettier, terus kayak apalagi dan lain sebagainya. Laptop nih udah dibikinin sediakan live share, live server, lalu Prettier. Kalau Prettier itu fungsinya ketika kita coding itu supaya rapi. Misalnya tadinya kita acak-acakan, ini nggak sejajar, kita tap tap tap. Kalau manual kan biasanya tuh di save juga dia nggak ngaruh ya. Tapi kalau misalnya kayak gini, ketika kita save, maka dia akan merapikan secara sendirinya. Lalu kalau untuk open in default browser atau enggak open live server itu juga ada di extensi sini. Kalian tinggal install. Itu nanti akan di klik kanan ada tampil seperti di saya. Lalu untuk live share itu buat collab. Nah, kalau kita ngirim link collab seperti kalau kalian udah join di Discord kemarin tuh sempat ada yang nge-share saya bersama Arif. Nah ini ntar kalian bisa collab lewat sini. Terus kalau minta akses juga ke yang pemilik linknya lama ya. Nah bisa collab gini ya. Tapi itu nanti aja kita urusan belakangan. Mungkin kita bisa nyusul. Kita lanjut dulu ke bagian yang pembuatan navbarnya. Ya, ini nyambung Discord. Nah, ini kalau belum join Discord, mungkin nanti di sesi akhir akan di sesi akhir akan kita kita kirimkan untuk Discordnya ya. Ntar ya, teman, aku sambil kirim-kirim presensinya ya, soalnya saya sendiri di sini. Tadinya ditemanin sama yang FG itu, sama Aris, tapi kemungkinan besar dia lagi kerja, jadi waktunya terbatas. Ini presensinya biar nanti nggak lupa.
Oh, ini kalau saran saya yang ikut kalau bisa diisi biar nanti kalian dapat penghargaannya, sertifikatnya dikirimin khusus yang ada di Zoom. Kita lanjut ke bagian pembuatan navbar. Ini bisa vertikal navbar. Kita pilih-pilih yang bagus yang mana. Vertikal, horizontal. Kalau saya biasanya pakai buat portofolio tuh yang ini ya. Cuman atau kita pakai yang biasa-biasa saja deh. Mana nih bingung. Kita berproses kita sambil gaji. Hmm, gini, ini, ini. Lalu untuk tes dasar sendiri sambil dicoba-coba juga boleh. Kita tiru aja. Coba kita buka. Nah, seperti ini ya. Atau kalau coba cari lagi, kalau bisa ada di kanan, ini, ini kali ya enak. Background. Bisanya kita bikin dulu ya, kita bikin untuk desainnya. Kita pakai Canva. Pakai yang konten Instagram persegi. Kemarin tuh kalau nggak salah kita udah pada bikin cuman boleh pakai backgroundnya yang coffee. Lalu logonya kita bisa cari di Discord kita yang udah pernah kita bahas sebelumnya. Ntar setelah dari Canva kita ke Figma.
sih. Hmm, hmm, Kita lagi gini. Hmm, Ini mungkin logonya bisa dipakai. Kemarin kita sempat bikin. Hmm, Coba kita tag untuk memasukkan image ini. Ini, hmm, mus- mustard coffee. Ini mungkin boleh disingkat. Enter. Lalu kita pakai text image. Dulu bukan. Ya, PNG. Terus sambil kita cari juga nggak masalah. Kita bisa cari merubah image jadi lingkaran pakai HTML di circle pakai Cina, ya, kita lihat. Coba bisa dilihat.
Hmm, Jadi sekarang Justify Content Center yang mau dibikin ke tengah Content Center. Eh, eh, ini waktunya udah kurang dikit teman-teman, sorry. Karena terbatas, jadi boleh isi dulu presensinya. Eh, Ntar nanti abis ini boleh kita sambung di Discord ya. Eh, Selanjutnya, 1 menit lagi teman. Tolong jangan lupa buat akun ini dulu, kita kasih Vercel. Ntar kita diskusi lagi di Discord. Nah ini, sama yang tadi kita isi presensi dulu. Aduh, cepat-cepat. Ini yang kita isi. Lalu untuk hmm, bagaimana lagi ya? Ya, apa namanya? Mungkin buat akun Vercel dulu, baru nanti kita bikin hosting. Yang belum punya akun, boleh sign up. Karena di sini sudah punya, tinggal login saja. Misalnya login pakai akun Google.